Ya. Kenapa data 2009 2023? Ini ganjil bagi saya, Pak. PPATK dari 2002. Makanya saya katakan, apa motifnya? Kenapa ditarik pada tahun itu? Saya mau tahu. Tadi 2015 2016 bisa direspon. Kok pada saat mau tahun-tahun begini, bukan tahun-tahun pemilu lah nanti bilang ini, baru kita dibongkar lagi. Ini saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi ketua MK, hakim MK selama beliau masuk bui. Jangan dong selalu kalau begitu kita katakan hakim MK juga calo, Pak Mahfud juga calo. Jangan dong. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Bapak sekalian, beberapa sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo itu, saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa indeks persepsi korupsi kita tuh turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional. Saya sudah ngundang Litbang Kompas, saya sudah ngundang partnership, minta data kenapa ini turun. Gitu. Saudara apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik, dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden, ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah, di situ transaksi. Berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda. Punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya undang saja itu Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar begitu ada kasus Alun, lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa nih? Pasal 351. Loh, kok pasal 351? Saya nengok anaknya. Mau pasal 51 itu kelalaian lah itu, bukan penganiayaan. Hukumannya ringan sekali. Lalu saya datang sini minimal 354, 355 gitu. Karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa. Lalu muncul tentang kekayaan ini. Muncul tentang kekayaan 56. Oh kok kaya banget gitu. Besoknya ditemukan lagi 500. Lalu saya minta, coba saya minta, itu ada kasus enggak di PPATK kok orang kayak begitu? Gitu. Nah itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alun, lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak, dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap ke ini. Nah inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Ya saudara, data ini clear valid, tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda, cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih, misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya.
Nah ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil. Sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu. Kalau satu korupsi. Tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti. Mau pansus buka. Ada nama-nama orang 491 orang. Apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya, ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu. Itu kan 15 entitas bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14 dia baru menjelaskan itu, ya. Contohnya, Pak. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua di pengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung bukan pencucian uangnya, bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda. Kok siapa datang? Kok datanya berbeda? Udah ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda. Menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana.